Gue tuh keinget ada satu lokasi bang, yang tadi tuh gue baru nemuin waktu pas gue lagi hotel sini. Ada satu lapisan es di Antartika, dimana di bawahnya tuh ada satu tempat. Bener, itu nggak pernah kesentuh sama waktu. Nggak pernah kesentuh sama manusia, nggak pernah Bukan ketemu sama manusia, apa sih sama dunia luar? nggak pernah kesentuh sama dunia luar selama 15 juta tahun. Betul. Oh air purba dong, air purba. Yes, jadi ini nih guys, kalian tahu nggak kalau dulu ada the fuck ada sebuah tempat namanya Danau Vostok. Iya. Danau Vostok. Jadi di bawah lapisan es Antartika yang tebalnya hampir 4 km ada satu tempat yang terisolasi dari dunia luar selama 15 juta tahun guys. Danau ini pertama kali ditemukan nggak sengaja sama ilmuwan Rusia tahun 1956 di dekat stasiun Vostok bang, di salah satu tempat terdingin planet kita. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu guys, suhu di daerah Vostok itu bisa sampai minus 89 anjir. Anjing, bakar itu mah. Minus 89 derajat. Frostbite pasti. Dimana di balik es yang membeku ternyata ada sebuah danau raksasa bang. Gua kira danaunya paling danau kayak danau kecil gitu, ternyata panjangnya 250 km anjir. Oke, Black. Anjing segede. Anjing. Satu Jawa. 250 km. Enggak dong. Enggak, 600. Dan luasnya itu hampir sebesar danau Ontario. Kanada. Oh. Gede banget. Gelo. Yang bikin aneh, ini kan di bawah esnya itu airnya nggak beku. Ya. Ada ngalir kan? Iya, airnya ngalir. Padahal posisi di bawah es. Jadi ilmuwan bilang itu karena ada tekanan tinggi dari lapisan es dan panas di dalam bumi. Jadi yang bikin airnya bawah air di situ tuh tetap cair bang. Jadi atasnya tekanan, bawahnya tuh gara-gara suhu panas bumi. Artinya, which is dimana kalau misalkan ada suhu panas, ada perbedaan suhu, berarti ada kehidupan. Akhirnya tahun 2012 setelah 20 tahun lebih ngebor, tim ilmuwan Rusia itu akhirnya berhasil menembus lapisan es tersebut. Mereka tuh cuma butuh beberapa detik buat sadar kalau mereka tuh baru aja ngebuka sesuatu yang belum pernah disentuh sama manusia selama jutaan tahun. Hampir. Yes, hampir maksudnya? Hampir menyentuh. Apa udah kebuka? Udah kebuka. Sekarang tuh udah kebuka. Udah sempet kebuka bang waktu pas tahun 2012. Nah, konon katanya waktu pas mereka ngebor sampai ke air danau, tekanan di bawah itu langsung nyembur keluar. Oh, kayak geyser. Sampai akhirnya ngebentuk gelembung besar yang akhirnya ngebeku lagi secara instan. Karena kan perbedaan suhunya gila banget bang. Oh. Jadi sebenarnya di bawah tuh suhunya tuh memang rendah banget, begitu keluar. Iya, langsung waktu beku. pas keluar langsung ngebeku lagi, jadi nutup lagi. Jadi selama ini tuh mereka ngebor sia-sia. Dalam juga berarti. Dalam banget. Sekarang mereka kan udah berapa tahun tuh. Tapi mereka dapetin apa? Mereka dapetin sampel airnya. Oke. Itu dibawa ke laboratorium. Yang bikin orang-orang laboratorium itu tercengang. Dimana di dalam air tersebut yang mereka dapetin sampelnya, itu ilmuwan nemuin lebih dari 3.500 lebih kehidupan mikroba. Anjing. Benar. Yang which is 90% diantaranya purba. itu nggak cocok sama DNA makhluk apapun yang pernah ditemukan di bumi. Anjing. Berarti purba. Purba. Which Dan, is dan ini juga katanya kita kalau walaupun di kutub ngelihat gletser, walaupun airnya jernih itu jangan sekali-kali diminum. ya. Karena Ada bisa jadi ada virus purba. virus atau bakteri Yang yang memang kita tuh belum ada Nggak daya ada tahan obatnya. tubuhnya, nggak ada Iya. obatnya. Dan itu bisa mengaktifkan itu kembali gitu. Makanya kalau nemu es, air itu dimasak dulu. Keren dong, nggak ada obatnya. Kayak apotek. Terusan. Nah, ada yang bilang kalau misalkan ini bukti kalau di bawah danau Vostok itu ada bentuk kehidupan yang berevolusi sendiri bang. Jadi itu yang gue pikirin. Bayangin kalau misalkan kayak anjir, itu di bawah situ kan mereka nggak disentuh. Berarti ada apaan di bawah situ ya? Tapi minus 80 derajat bukan tempat yang enak untuk living sih. Iya sih, tapi Kan minus 89 tuh di atas ya bang. Di bawahnya tetap. tapi bisa jadi cair karena ada tekanan. Iya, itu yang tadi dibilang kayak di atas tuh dingin, di bawahnya tuh gara-gara dalam dan ketemu sama suhu bumi. Jadi hangat. suhunya. Jadi ada ya. hangatnya. Makanya gue mikir anjir berarti harusnya ada sesuatu di dalam situ yang hidup karena mereka nemuin mikroba kan. Bener. Yang masih hidup kan. Oh, berarti ada makhluk lain yang nggak ketahuan. Harusnya. Ya we never know ya. Karena setelah penemuan tersebut yang tadinya itu diakses sama publik, tiba-tiba semua data penelitiannya itu nggak bisa diakses.
Jadi beberapa ilmuwan yang tadinya meneliti danau tersebut itu bahkan udah nggak pernah muncul lagi di media. Dan dari situ mulailah muncul teori-teori gila kayak anjir lah ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan di bawah es danau Vostok, di bawah es daerah Vostok tersebut. Jadi ya sampai sekarang pun nggak pernah ada yang tahu ada apa di bawah sana. Cuma yang pasti itu danaunya guys, itu beneran ada anjir. Sampai sekarang itu beneran ada. Itu namanya Danau Vostok. Jadi kayak nggak kebayang 250 km terus di bawah bumi, terus kayak nggak pernah kesentuh selama 15 juta tahun anjir. Bisa jadi Leviathan gak sih? Nah itu udah nggak tahu deh. Mungkin Nggak aja tahu Leviathan.